kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, kami persilakan untuk mengambil waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahir wa laqad yassarna
ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Dr. Haji Arso, mewakili Ketua Sumatera Utara, Pak Ustaz Abang dan tim saya. Beliau ketika itu di kelas 3 Agus Manali, saya di kelas 1. Sekarang di Kota Medan, yaitu Ustaz Dr. Haji Abdul Syukri, kemudian Ustaz Hanafi Ismail Fahmi, beliau ini pakcik saya, sekaligus sahabat saya dan seperjuangan saya di Mesir. Kepala Ajasari sebagai BKM Masjid Al-Waqif, sekarang sudah selesai pembangunannya. Di masjid itulah karena akan berjuang. Kemudian ada Ustaz Ali Ferdi. Ini beliau ini murid saya, tapi sekarang sudah jadi guru saya. Beliau ini kepala sekolah Sofa di Jalan Jabaris. Beliau juga dahulu mengajar Ismailiyah, sekarang ikut saya Mufarakah, tapi tetap hati kita wasai. Kalau tak keluar dari Ismailiyah mungkin tak bisa dia membangun sekolah Sofa. Semuanya ada hikmah. Sesuatu yang kita anggap tidak baik, tapi ada baiknya di sana. Untuk mengembangkan al-wasliyah, roh al-wasliyah. Walaupun kita masing-masing punya keunggulan, tapi kita tetap berafiliasi ke al-wasliyah. Jangan sampai kita lupa pada asal nama dan alma mater kita. Kemudian mewakili orang tua wali murid Pak Bukan, beliau ini sebagai kepala kantor Sumatera Utara Sedang. Jadi sudah kita dengar sambutannya dan seluruh utusan dari pesantren Al-Muflisin Kutu Barat, pertama Ustaz HM Azizi. HM itu maksudnya Haji mudah-mudahan. Kemudian Pak HM Eka Rizka Putra, juga Haji mudah-mudahan. Pak Ustaz Akub, juga HM Haji mudah-mudahan. Dan semua ini adalah pejuang-pejuang Al-Quran. Ada Umi Nurul, juga Wipika dan kawan-kawan. Kemudian para wali santri, orang tua, ibu-ibu istimewa, anak kami yang sudah pada hari ini. Dan paling istimewa dari istimewa adalah yang menyediakan makanan jasmani kalian sejumlah, yaitu istri saya, Hajjah Umi Kalsum Syukur. Bersama dengan Wakiyah hadir di sini. Ada Sera, ada Fahmi, ada Syarifah. Semuanya ini kerja tim, alhamdulillah berhasil pada hari ini. Tadi Ustaz Dr. Iskandar Mirza sudah kita dengarkan ceramahnya. Hari inilah saya beritahu bahwa takdir Allah itu berlaku setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Karena tidak pernah saya janji kepada Ustaz Iskandar Mirza untuk memberikan sambutan di sini. Tapi Allah mentakdirkan pas pula dia datang ke Medan, kita pun melaksanakan wisuda. Semalam sudah selesai acara dia di Unifah. Saya minta dia memberikan ceramah di sini. Setengah jam seperti rasanya 1 semester. Itu artinya saya bukan menolong dia, tapi Allah mentakdirkan dia untuk memberikan ceramah. Ini artinya takdir Allah itu berlaku setiap detik, setiap menit, setiap saat, setiap hari berlaku. Dan semua kita yang hadir ini, semuanya insya Allah menjadi pejuang-pejuang Al-Quran. Dan saya
tidak bisa mengucapkan atau membalas jasa baik daripada panitia anak kami sehingga acara wisuda yang ke-6 ini terlaksana terselenggara dengan baik. Biasa mudah-mudahan anak kami ini bisa mempertahankan wisuda ini setiap tahun. Ayahanda Ketua MUI dan seluruh para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, sejenak saya sampaikan bahwa tahfiz Al-Quran ini, tahfiz Zamzam ini sebenarnya adalah kembaran dari tahfiz Al-Quran Al-Muflisin. Cuman mana yang lebih tua? Yang lebih tua adalah tahfiz Al-Quran Al-Muflisin di Barat. Itu berdirinya tahun 97. Tahun 97. Sedangkan tahfiz Ma'had Zamzam ini berdiri sekitar tahun 2017 atau 2016. Jadi lebih tua tahfiz Al-Muflisin. Sekarang Ma'had Tahfiz Al-Muflisin jumlah siswa-siswinya sebanyak 150 orang. Cuman belum sempat wisuda, mungkin setelah pulang haji. Sedangkan Ma'had kita yang di Medan ini jumlah muridnya 100 orang. Nah, dari keberkahan Al-Quran lahirlah sekolah PAUD, lahirlah MB, lahirlah MTS, lahirlah aliyah, dan di Ma'had Zamzam lahirlah SMPIT. Jadi kalau kita sadari sebenar-benarnya bahwa sekolah-sekolah itu lahir dari tahfiz. Jadi rohnya tahfiz. Jadi kita tidak bisa lupa dengan tahfiz ini. Saya membuka tahfiz Al-Muflisin Batubara itu pertama sekali tahfiz. Muridnya cuma 20 orang. Itu pun kita panggil mereka gratis untuk belajar. Saya mencarikan donatur di Medan ini sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Tapi karena gratis, mereka menganggap ini tidak merasa memiliki, tidak merasa memiliki. Oleh karena itu kita tingkatkan supaya bayar. Karena biasanya di Medan ini kalau gratis itu tak diminati orang, atau bayarannya murah itu tak diminati orang. Kalau diminati nggak lama, paling setahun. Tapi kalau masuk pesantren bayarnya mahal, banyak yang masuk. Nah, itulah sebabnya yang menjadi. Kalau masuk misalnya 8 juta banyak yang masuk. Kalau ongkos masuk pendaftarannya 30 juta banyak orang masuk. Gratis orang yang masuk. Jadi karena kearifan lokal itulah kami mengikut ya apa yang dimaukan oleh masyarakat, terpaksa Ma'had Tahfiz kita ini berbayar. Pada dasarnya nggak bayar, nggak bayar. Kita carilah donatur-donatur. Tapi satu cabut. Akhirnya tinggal 3 orang. Itu yang pertama kita buat dulu di Jalan Pelamboyan, Jalan Menteng 7 tempat saya tinggal. Di Al-Muflisin itu juga tanya nih, ini Ustaz Akub ini generasi pertama gratis berarti. Tanya apa itu? Tanya Ustaz Jalan mana nih? Dialah guru yang senior di sana. Jadi setelah kita pelajari rupanya masyarakat ini ada kepercayaan bukan karena soal gratis, dia ada kepercayaan berapapun dia bayar. Tapi trust itu harus kita jaga, kepercayaan. Begitu juga pada guru-guru, ya sebenarnya kalau gratis gajinya pun sama juga ya. Gratis muridnya dan gajinya tetap tidak bayar juga. Masih donatur. Tapi kalau dibilang gratis seolah-olah tidak serius. Mereka menganggap seolah-olah tak serius. Itulah makanya menjadilah tahfiz kita ini sistem berbayar. Dan itu semuanya kembali kepada mereka. Kita pun tidak ada mengambil surplusnya, kembali kepada mereka semua.
Sebab itu anak-anak ini boleh ditanya lah semua ini. Masuknya kurus ulang umur. Alhamdulillah, mereka ini kalau makanannya bukan seperti makanan orang pesantren, tapi makan rumah tangga. Alhamdulillah. Supaya apa? Mereka menghafal ini harus bergizi. Bergizi bukan karena konten kita saja, mereka bergizi. Makan ikan, ayam. Kalau makan ikan saja mereka tak mau, harus makan ikan kadang-kadang 4 kali sehari makan ayam. Ini itulah sebenarnya kronologis daripada tahfiz kita. Yang kedua, anak-anak tahfiz kami perlu dipahami bahwa wisuda kita ini yang pakai mahkota, pakai topi azhar, pakai jubah, pakai balai, ini seremonial. Ini acara saja, fisik saja. Tapi roh daripada wisuda ini adalah nasihat-nasihat. Nasihat ketua MUI, nasihat ketua Medan, nasihat dari Ustaz Hanafi, nasihat daripada Iskandar Mirza. Itulah roh wisuda. Karena tak pernah kita mengundang mereka untuk memberi nasihat, kan? Hanya dalam waktu kita wisuda inilah kita undang mereka untuk memberi nasihat. Berarti itulah roh wisuda. Kalau macam ini 2 jam lagi sudah bubar lagi semua. Makeup yang kalian pakai itu sudah luntur, itu sudah dibongkar balik kan. Hanya sangat terbatas waktunya, paling 2 jam 3 jam. Geladinya mulai dari semalam sampai hari ini nanti pada zuhur selesai lagi. Tapi kalau nasihat tadi, kalau kalian dengarkan nasihat itu sampai mati tidak akan. Itulah roh daripada wisuda. Kadang orang menganggap wisuda itu hanya seremonial, kan? Tidak. Kalau menurut saya, roh daripada wisuda itu adalah nasihat-nasihat. Karena kita masih pada tingkat sekolah, tapi kalau pada tingkat doktor, promosi doktor atau pada wisuda doktor itu ada orasi ilmiah. Ada istilah puncaknya, orasi ilmiah. Karena kalian pada tingkat sekolah macam ini namanya nasihat, motivasi. Dan itulah sebagai rohnya. Kita ucapkan itu. Kalian simpulkan itu bagaimana nasihat daripada Dr. Iskandar Mirza itu. Dia bukan saja sebagai penghafal Quran, tapi dia mempraktekkan langsung bagaimana bisa berinteraksi dengan Allah. Itu beliau. Kita bisa bagaimana pengalaman kami dulu belajar. Saya itu menghafal Quran tidak pakai buku, otodidak. Tidak ada guru, tidak ada pakai sanad. Maka saya mengambil sanad waktu itu hanya formalitas, tidak membaca dari awal sampai akhir. Di Mekah saya mengambil sanad cukup baca Fatihah 5 ayat surah Al-Baqarah, kemudian amanah Rasul, baca Qul huwallahu mauzatain, sudah pakai ijazah kali ini. Ijazah yang ke-20 berapa saja, tapi tak terasa kurang menyentuh. Dapat juga sanad, tapi saya baca dari awal sampai akhir. Gurunya tidak hafiz. Saya hafiz, dia tidak hafiz. Dia adalah murid terakhir daripada Syekh Syekh Mahmud Mustafa yang tinggal di Jalan Berijan Ketenso Gang Aman. Dia bilang saya dapat sanad ini dari Syekh Azlan. Cuman saya sayang 18 kali khatam dengan Syekh Azlan dulu, saya tidak hafal. Oleh sebab itu secara tilawah anak guru, dia menurut saya anak guru bacakanlah selama sebanyak 30 di situ. Saya pakai Al-Quran, bukan. Saya dapat sanad begitu. Tidak seperti anak saya Zamzam ini. Dia hafal, gurunya hafal, dibaca secara berhadapan, talaki, mendapat sanad. Oleh sebab itu kalian beruntung sekali. 7 orang tadi yang dapat sanad itu luar biasa.
Kami dulu waktu di Mesir nggak ada kesempatan untuk mendapat sanad itu. Kenapa? Pada masa itu, pada masa Presiden Husni Mubarak tidak boleh berkumpul-kumpul. Asal berkumpul, datang babahis, datang intelijen, kita dipanggil. Tidak boleh kumpul. Kalau kumpul-kumpul hanya satu rumah. Belajar secara talaki nggak boleh. Pada masa sekarang lah ada belajar talaki. Maka kesempatan itu diambil oleh mereka-mereka ini melalui guru, yaitu mengambil sanad kepada guru yang sanadnya muttasil sampai ke Rasulullah. Nah, ini keberuntungan kalian. Kalau kami dulu masa saya menghafal itu hanya berdasarkan kemauan, termotivasi dengan seorang yang hafiz namanya almarhum Ustaz Khalid. Dia orang yang tunanetra, buta. Waktu itu ada pertandingan, ada musabaqah tilawah Al-Quran tingkat kecamatan di lapangan Paris. Diumumkan oleh panitia, pemenang pertama hafal 30 juz adalah Pak Ahmad Khalid. Pemenang kedua tidak ada. Ketiga tidak ada. Kena pesertanya satu orang. Pulang saya, apa yang sulitnya menghafal Al-Quran ini? Datang pulang semangat tuh kan. Semenjak itulah saya ngapal tambah lagi. Itu kelas 2 dia, kelas 2 kesemuanya. Motivasi kedua ada namanya Pak Ustadz Mahmud, diundang oleh Ustadz yang bilang seri, ya, diundang, disuruh dia baca Quran 30 juz bil ghaib tanpa melihat Quran, diundang masyarakat menyimak, dia baca sendiri. 1 minggu baru khatam, saya ikut menyimak. Karena itulah maka saya termotivasi dengan ini. Nah, pada masa itu tidak ada tahfiz Quran, tidak ada. Kalau mau hafal Quran pada masa itu otodidak aja dengan ya kemauan masing-masing. Itulah pada masa itu. Tapi sekarang alhamdulillah menjamur tahfiz Quran di kota Medan. Menjamur. Di mana-mana saja ada rumah tahfiz. Ya, di kelurahan Amplas itu berapa banyak rumah tahfiz. Banyak, termasuk saudara Nabi juga termotivasi dengan rumah tahfiz kita. Jadi kalau kita rumah tahfiz, ya kita tidak merasa tersaingi. Masalah buka rumah tahfiz mana? Lebih banyak lebih bagus. Ya, itu. Nah, tidak ada istilahnya sama-sama supir angkot di jalan dilarang mendahului, tidak ada. Kalau buka tahfiz buka di mana-mana. Kenapa? Karena ini adalah amaliyah kita, amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meninggal, inilah harta. Inilah harta. Tidak ada harta lain. Inilah harta. Ibu-ibu, bapak, berbahagialah kalau punya anak hafiz Quran, dapat memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. 10 orang keluarganya. Ini berapa orang? 50. Dia bisa memberi syafaat untuk 500 orang. Walaupun keluarganya itu sudah pasti masuk neraka, tapi karena ada anaknya hafal Quran, tak jadi masuk neraka. Kan saya. Itu hadisnya. Walaupun sudah tertulis dia ahli neraka, tapi ada anaknya hafal Quran, selamat. Oleh sebab itu kalian yang sudah mendapat gelar hafiz, ya, jaga itu apalagi. Ya, menghafal itu mudah, murojaah yang bagus. Sampai mati kalian harus murojaah. Tak ada istilahnya murojaah 1 bulan, murojaah sampai mati. Itu harus kalian pertahankan. Setiap hafal catat, khatam. Ini sebagai motivasi. Nanti berapa kali kalian khatam dapat terbaca. Ya, 1 minggu khatam. 1 minggu khatam. Jadilah tadi apa namanya tadi? Al-hal wal murtahid. Itulah gelar bagi orang yang selalu mengkhatamkan Al-Quran. Insyaallah semua Allah mudahkan urusan kita. Kuliah mudah, apa rezeki mudah, urusan mudah. Insyaallah. Seperti yang diceritakan oleh para ya, jadi saya sebagai
bina bagi pendiri yayasan ini memang walaupun bukan saya sendiri tapi banyak pembina-pembina yang lain yang ikut bergabung, ya mengharapkan supaya ini diteruskan. Mana tahu umur kita tidak cukup, ya tidak sampai apa yang sudah dikatakan, lanjutkan ini. Satu kami ada apa lagi? BIK ada untuk mesin menyiram, yang ada terus dipertahankan teruslah di sini. Jangan sampai bubar. Karena inilah keberkahan, inilah kita dapat bisa menerima murid lebih banyak daripada murid tahfiz. Murid sekolahnya hampir 2.000, 1.500, 1.600. Murid tahfiznya hanya 150 orang saja. Jadi murid sekolahnya banyak, 1.000, 2.000. Dan unggul untuk batubara. Sekolah swasta yang unggul se-Kabupaten Barat adalah sekolah swasta Al-Mukhlisin. Ini saksi. Kenapa? Berkat Al-Quran. Ya. Untuk se-Sumatera Utara kita itu nomor 5 sekolah swasta. Se-Sumatera Utara Al-Mukhlisin itu dapat ranking nomor 5. Jadi itu berkah Al-Quran. Jadi sebab itu kalian jangan merasa disiksa menghafal ini, tersiksa menghafal yang itu. Berarti kita sudah punya penyakit apa tadi? Mismanagement. Sudah kena mismanagement. Sudah kena penyakit otak. Asal melihat Quran itu mengantuk aja. Itu makanya di setan gepeng, setan jadul, setan bulat kalian pisahkan, bukan sekedar pisah ranjang. Kalau perlu tolak bahin kubro sekaligus, bukan tolak rajim, tolak bahin kubro. Jangan lagi. Bukan saja di waktu kita di rumah, tapi saja kita tidak boleh pakai HP. Di luar pun kita tidak pakai HP, boleh, tapi sekedar untuk komunikasi saja. Hanya itu saja, lebih kurang. Kalau tidak nanti habis semua hafalan Quran. Hari ini sudah, tunggu seminggu, kalian tidak mengulang, habis. Yakin saya, habis. Kenapa? Karena saya merasakan itu. Dari tahun 1987 saya menghafal dan mengulang sampai sekarang. Berapa tahun? Ada 30. 1987 sampai 2025. Berapa tahun? 40 tahun ada ya? 40 tahun. Coba suruh saya baca. Pasti saya buka Quran juga. Pasti saya buka. Ada pada surah tertentu yang sama-sama saya mesti rujuk. Saya buka. Sudah 40 tahun mengulang terus. Tapi banyak tuh. Apalagi hafalan kalian masih muda belia. Tidak mungkin kalian akan bisa bertambah. Nah itulah kami dari yayasan mengucapkan selamat wisuda kepada anak-anak kami. Jadilah kalian sebagai jadi pejuang Al-Quran atau yang disilakan oleh Dr. Mirza tadi apa? Penjaga kalam. Jangan kalian sama dengan yang lain. Tidak boleh sama. Kalian mesti beda karena kalian itu setingkat di bawah Nabi. Setingkat di bawah Nabi. Kalau dia hafal 10 juz, sulusul anbiya. Kalau dia 20 juz, sulusani. 10 juz dia dapat 1/3 kenabian. Tidak. Kalau 20 juz dia 2/3 kenabian. 30 juz kenabian itu sudah ada sebabnya. Nah kita jaga. Malam harus kalian bawa di dalam sholat. Jangan kalian hanya membawanya ketika sholat berjamaah. Di mana-mana Quran sebagai teman. Itulah pesan saya sebagai pembina yayasan kepada orang tua kami semua. Terima kasih atas kerjasama daripada pembinaan yayasan kita ini. Tanpa ada kerjasama daripada wali-wali murid,
program kami tak jalan. Harus ada kerjasama yang bagus. Kadang-kadang anak bapak ibu kami kasih SP1, kadang tidak pakai SP1, SP2, langsung SP3 kita keluarkan terus. Itulah kelebihan Ustaz Zamzami, dia agak tegas. Jadi pecatnya kadang-kadang datang oleh murid kita atau anak Ustaz, janganlah sampai tak bisa bersih anak kami. Ya terus sudah saja berikan. Kata Zamzami, nggak bisa, dia keluar tak boleh masuk lagi. Jadi minta tolong juga. Tolong sekedar dapat ikut ujian dan dapat wisuda juga. Nah, begitu dia harus tegas. Mungkin dia mendapatkan ilmu dari Syekh Abdul Qadir, tegas juga. Gitu. Nah, saya tak tegas kenapa? Karena guru saya tak ada. Nah, saya nggak apa-apa. Jadi kita banyak. Nah, kita sudah dapat hadis, sama ada hadis 30 atau hadis bersana atau hadis 25 juz, syukurilah. Insyaallah akan bertambah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ما تفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم على الفجار جحيم على الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أعوذ بالله
ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Yang telah dijawab, sebenarnya kita yang diberi kesempatan tapi waktu kita yang cukup singkat. Orang-orang tua santri, mohon izin kaum ibu-ibu boleh naik dari sisi kiri kami dan kaum bapak-bapak naik dari sisi kanan kami. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertepuk tangan, kami berikan waktu. Silakan tepuk tangan kaum ibu-ibu sebelah kiri dan kaum bapak-bapak di sebelah kanan. Semoga melalui prosesi pertemuan ini menambah semangat dan berkah untuk seluruh wisudawan dan wisudawati rumah tapis dan zalim. Sudah bertemu di sebelah kembali duduk di tempat yang sedang Jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cintai dengan sinar. Jadikan Quran kepada bapak-bapak, para jawab, para ustaz, para orang tua untuk kembali duduk di tempat kursi masing-masing karena kita masih ada acara. Ya, terima kasih. Mohon izin kami persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali di kursi masing-masing karena nanti ada prosesi sungkeman ayat bacaan puji cinta dari seluruh santri wisudawan dan wisudawati yang ingin disampaikan kepada ayah bunda sekalian. Mohon sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu dan Bunda untuk kembali di kursi masing-masing. cahaya petunjuk kebenaran. Ayah,
izinkan hari ini kami berbicara bukan dengan suara, tapi dengan baik-baik yang keluar dari dada, yang telah lama ingin kami tulis, namun tak pernah sanggup kami untuk menuntaskannya. Kami tahu langit rumah kita kadang menjadi saksi sunyi ketika tangis kami tersimpan di balik selimut dini hari. Saat kami rindu, namun tak bisa memeluk kalian sesering yang kami mau. Saat kami ingin mengeluh, namun hanya bisa menduduk dalam sujud wajah kami. Ayah, ingatkah engkau pada malam itu ketika kami tertidur di meja karena mengulang satu halaman yang tak juga kami tangkap? Engkau hanya diam, tapi kami tahu dalam diam engkau itu ada doa yang engkau sematkan di antara lelahmu yang tak pernah engkau ceritakan. Bunda, ingatkah engkau ketika kami memintamu mendengarkan hafalan kami, walau suaramu parau karena batuk tak kunjung reda, engkau tetap tersenyum dan menyebutku pejuang kecil surga. Meski saat ini kami belum hafal sempurna, hari ini kami berdiri membawa lembar-lembar yang dulu berat untuk dihafal, kini menjadi pelita dalam hati kami. Namun kalianlah yang sesungguhnya paling hafal, bukan pada ayat-ayat, tapi pada air mata, kesabaran, pengorbanan yang tak pernah kalian hitung sebagai beban. Ayah, Bunda, jika nanti kami mampu menyelesaikan hafalan 30 juz, maka sejatinya itu adalah mahkota untuk kalian yang telah menyalakan lilin jiwanya untuk menerangi kami. Ayah, Bunda, jika kelak di akhirat ada mahkota cahaya, maka kami ingin itu diletakkan di kepala kalian, karena tanpa kalian kami hanyalah anak biasa yang tak pernah tahu bagaimana mencintai Quran. Doa kami sangat sederhana, semoga ayat-ayat ini menjadi pengantar kita menuju surga, bukan hanya untuk kami, tapi untuk kalian. Dua nama paling suci setelah Allah dan Rasulnya. Doa kami tenang, semoga setiap lelah yang kalian rahasiakan dibalas Allah dengan tempat tertinggi di jannahnya. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan kelak akan mengumpulkan kita bersama dalam kasih sayangnya di surganya Allah tiada akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami anak-anakmu tercinta, terima kasih ayah, bunda. Semoga berkat kesabaran dan keikhlasan ayah bunda dalam
semua. Dimudahkan Allah lah segala ciptaan di luar negeri. Dan pesan kami selalu kepada seluruh wisudawan dan wisudawati.
seluruh wisudawan dan wisudawati. Bapak Ibu yang akan umumkan. Baik dari laki-laki maupun perempuan, dan pastinya ada salah satu yang paling terbaik di antara yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami juga akan undang ketiga orang tua yang penuh bangga pastinya. Yang pertama, wisudawati terbaik mewakili santri perempuan jatuh kepada Balkis Humaira. Kepada orang tua Balkis Humaira, kami undang untuk naik ke atas panggung. Dan wisudawan terbaik untuk putra jatuh kepada Alfarizi Dirza Hanif. Dan inilah dia peserta rumah tahfiz terbaik mewakili seluruhnya adalah Ihsanul Kamil Pulungan. Kepada ketiga orang tua dari santri, kami undang untuk maju ke depan sama-sama menerima. Ya pegang ya. Ya ibu kamera ibu ya. Oke. Ya oke ya. Lagi semuanya dari kamera 1, 2, 3. Ya rapi kali, oke, baik. Lihat kamera semuanya, kamera utama kita ada pada dua abang kita kan, silakan lihat. Oke ya, yuk kamera ya. 1, Oke, 1, 2, 3. 3. Bentar ya. Ya mohon adik, ya. Lihat fokus ke kamera. Oke kamera. Semuanya lihat kamera, senyum semuanya. 1, 2, 3. Jasanya, oke baik. Ya 1, 2, 3. Hafiz dan Zami. Rumah tahfiz dan Zami. Takbir. Iya, terima kasih semuanya. Ya, baik. Untuk dapat menjaga hafalan selama hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersumpah kepada Allah yang Maha Agung untuk senantiasa menjaga hafalan Al-Quran sepanjang umurku dan berperilaku dengan akhlak Al-Quran, berjalan di atas petunjuk Al-Quran, dan Allah adalah sebagai saksi atas sumpahku. Kekurangan dan penyampaian data kepada Allah kami mohon ampun, kepada hadirin kami mohon untuk dimaafkan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.